Pada sore harinya itu saat Prabowo menerima sejumlah tamu di rumah pribadinya di Jalan Kertanegara 4 itu sekitar pukul 18.00 atau 18 sekian lah gitu. Waktu Indonesia bagian Barat, seorang stafnya itu memberi catatan dan kemudian dia minta izin kepada tamu-tamunya karena katanya dia ada telepon yang sangat penting. Prabowo kemudian meninggalkan ruangan dan menerima telepon itu di ruang dalam. Hanya berselang beberapa menit kemudian dengan wajah yang cerah itu Prabowo kembali sambil menyatakan Alhamdulillah mereka itu akan mundur pada pukul 19 nanti, ujarnya. Yang dimaksud oleh Prabowo mundur itu adalah OJK ya, menyusul mundurnya Dirut Bursa Efek Indonesia. Dan benar, malam itu Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mundur dari jabatannya. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rusmino Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Teka-teki mundurnya beberapa orang komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK menyusul pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia mulai terungkap. Hasim Joyo Hadikusumo, adik kandung Presiden Prabowo Subianto, mengatakan Presiden Prabowo sangat marah saat bursa saham rontok selama 2 hari berturut-turut dan menyebabkan investor kecil dirugikan dan kehormatan negara itu dipertaruhkan. Kita semua tahu apa yang terjadi minggu lalu, bukan? Morgan Stanley, kejatuhan pasar saham, dan saya tidak tahu apakah Anda mengikuti, tapi itu menjadi topik hangat besar minggu lalu, kan? Beberapa orang diminta untuk mengundurkan diri, kata Hasim dalam Asian Climate Forum di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, hari ini, Rabu 11 Februari 2026. Ini saya kutip dari CNBC.com. Pernyataan Hasim ini mengkonfirmasi bocoran yang pernah disampaikan manusia merdeka Said Didu kepada saya yang ini kontennya sempat tayang pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026. Bahwa menurut Said Didu para petinggi Bursa Efek Indonesia dan OJK itu dipaksa mundur, kalau tidak itu ya dia ditangkap. Ini artinya di ultimatum lah, pilih mundur atau ditangkap. Jadi bukan mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab sebagaimana mereka kemukakan kepada pers. Said Didu sebelumnya pada pagi hari tanggal 31 Januari 2026 pukul 5.47 itu dia mengunggah status di akun X-nya. Mundurnya pimpinan OJK dan BEJ bukan murni karena tanggung jawab, tapi dipaksa dalam tanda petik mundur oleh penguasa. Banyak pihak yang berikan apresiasi atas mundurnya ketua, wakil ketua, dua pimpinan OJK dan Dirut BEJ. Seakan bentuk tanggung jawab. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah paksaan dalam tanda petik dari penguasa untuk mereka mundur sebelum jam 18 tanggal 30 Januari 2026 sebagai langkah awal perbaikan BEJ. Ini dia salah nih, maksudnya BEI ya, Bursa Efek Indonesia dan OJK. Mereka selama ini menggunakan bursa sebagai tempat oligarki mengeruk uang rakyat dengan menggoreng harga saham dan bentuk lain. Tentu atas restu dalam penting pimpinan OJK dan BEJ lagi itu sebenarnya bukan BEJ ini, BEI ini yang benar ya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa seleksi pimpinan lembaga DPR seperti BI dan OJK butuh anggaran besar dan upeti jabatan. Semuanya anggaran dan upeti itu ada tanda petiknya semua. Pemberian CSR OJK kepada anggota DPR diduga sebagai bentuk upeti. Berharap agar Presiden Ed Prabowo menggunakan momentum adanya sanksi MSCI terhadap BEJ terus yang menyebut BEI untuk memperbaiki secara tuntas permasalahan BEJ dan OJK, termasuk mekanisme seleksi pimpinan di DPR. Secara kronologis, mundurnya Dirut Bursa Efek Indonesia dan diikuti oleh 4 orang petinggi OJK itu terjadi pada Jumat tanggal 30 Januari 2026. Setelah sebelumnya selama 2 hari berturut-turut, itu hari Rabu dan Kamis, tanggal 28 dan 29 Januari, indeks harga saham gabungan ambruk dan memaksa otoritas bursa menghentikan perdagangan atau yang sering dikenal sebagai trading halt. Ini jadi 2 hari berturut-turut ini. Kehancuran harga saham dan dilakukannya trading halt yang terjadi pada tanggal 28 dan 29 Januari itu disebabkan oleh pengumuman mengejutkan dari MSCI atau Morgan Stanley Capital International yang tadi juga disinggung oleh Hasim Joyo Hadikusumo. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah isu transparansi data free float.
Ini alasan utama MSCI, Morgan Stanley ini, Morgan Stanley Capital International mengambil tindakan ekstrim adalah kekhawatiran mereka terhadap transparansi kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia. Morgan Stanley Capital International menilai struktur kepemilikan saham di banyak perusahaan, terutama saham dengan kapitalisasi pasar besar, masih belum jelas dan dianggap tidak benar-benar tersedia bagi publik. Free float ini dikuasai yang tertentu dan kemudian ini menyebabkan goreng-menggoreng itu ya. Investor global mencurigai adanya konsentrasi kepemilikan yang tinggi yang bisa memicu manipulasi harga atau pergerakan harga yang tidak wajar. Jadi benar nih kalau Pak Asim tadi menyatakan Pak Prabowo khawatir dengan investor kecil yang ngerti ini permainan semacam ini, dia jadi korban saja gitu ya. Karena itu kemudian Morgan Stanley itu mengancam dilakukan downgrade atau penurunan kasta. Ini yang paling menakutkan bagi pasar adalah peringatan MSCI ini ya. Jika tidak ada perbaikan transparansi hingga Mei 2026, status Indonesia bisa diturunkan dari emerging market, pasar berkembang menjadi frontier market. Ini pasar perintis. Kalau sampai diturunkan seperti itu, dana asing dalam skala besar diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah akan dipaksa keluar secara otomatis dari pasar saham Indonesia karena manajer investasi global hanya mengikuti indeks dari Morgan Stanley Capital International tadi itu ya. Dan karena itulah terjadi kemudian dampaknya panic selling ya. Pengumuman ini kemudian memicu aksi jual massal oleh investor asing dan domestik yang takut akan potensi eksodus dana besar-besaran. Karena itulah kemudian terjadi trading halt atau penghentian perdagangan pada tanggal 28 Januari. Indeks harga saham gabungan anjlok hingga 8%. Kemudian tekanan berlanjut pada 29 Januari hingga perdagangan kembali dihentikan karena indeks merosot tajam sesaat setelah pasar dibuka. Yang terjadi kemudian saham konglomerasi rontok, saham-saham berkapitalisasi besar, blue chip, emiten milik grup konglomerat besar seperti Barito Group, Grup Chandra Asri, dan lain-lain mengalami penurunan terdalam karena mereka adalah konstituen utama indeks global. Singkatnya pasar hancur karena krisis kepercayaan dari lembaga indeks dunia yang membuat prospek investasi di Indonesia dianggap berisiko tinggi secara struktural. Ini yang membuat Presiden kemudian marah besar. Jumat pada tanggal 30 Januari pada pukul 9:10 itu di Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman dengan didampingi oleh Direksi BI menggelar jumpa pers dan dia menyatakan mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawabnya atas gejolak yang timbul di pasar modal. Dan Iman menyatakan langkah mundur ini adalah bentuk akuntabilitasnya demi menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal. Saya berharap ini adalah yang terbaik bagi pasar modal Indonesia dan semoga ke depan pasar kita bisa menjadi lebih baik, katanya. Dia tidak bersedia membuka tanya jawab dengan wartawan pada saat itu. Itu versi dari Iman ya. Pada sore harinya itu saat Prabowo menerima sejumlah tamu di rumah pribadinya di Jalan Kertanegara 4 itu sekitar pukul 18.00 atau 18 sekian lah gitu. Waktu Indonesia bagian barat, seorang stafnya itu memberi catatan dan kemudian dia minta izin kepada tamu-tamunya karena katanya dia ada telepon yang sangat penting. Prabowo kemudian meninggalkan ruangan dan menerima telepon itu di ruang dalam. Hanya berselang beberapa menit kemudian dengan wajah yang cerah itu Prabowo kembali sambil menyatakan Alhamdulillah mereka itu akan mundur pada pukul 19 nanti, ujarnya. Yang dimaksud oleh Prabowo mundur itu adalah OJK ya, menyusul mundurnya di Dirut Bursa Efek Indonesia. Dan benar, malam itu Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mundur dari jabatannya. Mahendra mundur dari jabatannya bersama dengan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif, dan Bursa Karbon, yakni Inardo Jayadi, serta Deputy Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, IB Aditya Jaya Antara. Dalam pernyataan disebutkan bahwa pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan, Undang-Undang P2SK. Gelombang pengunduran diri tidak hanya berhenti sampai di situ saja, selang beberapa jam kemudian, malam itu juga, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Aditya Suara ikut mengundurkan diri. Dengan demikian, sepanjang hari Jumat 30 Januari itu, 5 pejabat otoritas keuangan Indonesia mundur secara serentak.
Namun benar, seperti yang dikatakan oleh Said Didu, mereka bukan mundur karena bentuk pertanggungjawaban, tetapi mereka diultimatum mundur atau ditangkap. Karena Presiden Prabowo marah besar, seperti dikatakan oleh Hasim. Jadi hitungannya nggak sampai 24 jam ya, karena pukul 9, 9 lebih sekian menit itu di Rut BI mundur, dan kemudian pada malam harinya pukul 17, pukul 19 maksud saya, itu mengundurkan diri dari 9 ke 17, 8 jam ya. Ini jadi kita sebut, dan kemudian ditambah lagi 1-2 jam kemudian Wakil Ketua OJK mundur. Jadi ini kita bisa sebut sebagai drama yang sangat menentukan selama dalam waktu 10 jam. Hasim menegaskan pemerintah Indonesia bertekad menjaga kredibilitas pasar dan kehormatan Republik Indonesia. Dan dia menyebut bagi Presiden Prabowo kehormatan negara adalah hal yang sangat penting, sehingga pengawasan akan dilakukan secara sangat ketat. Ia juga menyoroti banyaknya investor yang menjadi korban dari kejadian pasar tersebut, terutama ketika terdapat perusahaan dengan rasio price to earning atau PA yang dinilai tidak masuk akal. Ini saya pernah mendapat datanya, ini PA-nya yang PA-nya apa, rasio PA-nya tinggi itu hanya beberapa perusahaan saja, enggak ya, sekitar 10-an atau kurang dari 10. Hasim menyebut adanya PE rasio mencapai ratusan hingga ribuan kali itu sebagai indikasi kuat adanya masalah serius di pasar. Ini goreng-menggoreng. Ada sesuatu yang salah. Jadi harapan saya dan harapan Presiden Prabowo serta harapan pemerintah adalah agar Anda itu sebagai regulator tetap, dan SRO tetap mengawasi. Dan ketika Anda melihat semua anomali yang konyol ini adalah red flag tegasnya. Bendera merah ya, dengan tawar-menawar lagi. Hasim juga menekankan bahwa akan selalu ada potensi penipuan di pasar jika pengawasan lemah. Dan dia menyebut peran regulator sangat krusial untuk memastikan tidak ada pihak yang mencoba menipu investor. Nah, Hasim itu juga berpesan kepada investor asing bahwa komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga integritas pasar termasuk pasar karbon. Dan dia menyatakan integritas tinggi tidak akan berarti tanpa pengawasan dan pemeliharaan yang konsisten. Presiden Prabowo sangat marah. Ini kutipan langsung dari Hasim. Beliau marah atas apa yang terjadi minggu lalu, terutama karena kehormatan negara kita dipertaruhkan. Dan dia menambahkan bahwa banyak investor retail yang menjadi korban sehingga isu ini menjadi sangat penting. Tapi Hasim menegaskan bahwa nggak ada maksud kekerasan dalam pernyataannya. Yang dipertaruhkan itu adalah integritas OJK dan Bursa Efek Indonesia. Dan Hasim itu menekankan bahwa reputasi regulator, pelaku pasar, dan negara Indonesia secara keseluruhan berada dalam taruhan besar. Nah, hari ini, Rabu 11 Februari, manajemen PT Bursa Efek Indonesia menyampaikan bahwa Dewan Komisaris BI bersama Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui penunjukan Direktur Pengembangan BI Jeffrey Hendrik sebagai pejabat sementara PJS Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Penunjukan tersebut dilakukan guna memastikan keberlangsungan operasional serta terjaganya fungsi strategis BI dan sesuai dengan ketentuan tata kelola perusahaan serta peraturan yang berlaku. BI berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas, transparansi, dan integritas pasar modal Indonesia serta memperkuat koordinasi secara intensif dengan OJK dan seluruh pemangku kepentingan. Ini rilis yang disampaikan oleh Kausar Primadino Rahmat, Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia. Dia menyampaikan keterangan tertulisnya Rabu 11 Februari. Jeffrey Hendrik ini sebelumnya adalah Direktur Pengembangan BEI sejak rapat umum pemegang saham tahunan pada 29 Juni 2022. Dan dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Pintraku Sekuritas selama lebih dari 2 dekade, tahun 99 sampai 2022. Sementara untuk Otoritas Jasa Keuangan, OJK saat ini dirangkap jabatannya, merangkap 3 nih, Frederica Widyasari. Frederica ini sebelumnya adalah Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Nah, dengan dia merangkap jabatan itu, dia juga merangkap sebagai Ketua Otoritas Jasa Keuangan, tentu saja ini PLT ya, pertanggal 31 Januari 2026, dan juga sebagai pejabat sementara Wakil Ketua Dewan Komisioner. Jadi rangkap 3 jabatannya nih, luar biasa ini perempuan ini. Dia perempuan yang perkasa dong ya kalau 3 jabatan. Tetapi ternyata dalam rilis yang disampaikan hari ini juga, Presiden Prabowo itu sudah membentuk panitia seleksi pemilihan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Keputusan Presiden nomor 416 garis miring P tahun 2026 itu tertanggal 9 Februari 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ditetapkan sebagai ketua merangkap anggota, dan kemudian 8 anggota lainnya yaitu Peri Warjio, ini adalah
Gubernur Bank Indonesia, Suhasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan, dan kemudian ada Bambang Eko Suharyanto, Aida S. Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dahana Putra, Muhammad Ruliandi, dan Gusti Ayu Dewi. Itu merupakan keterangan resmi yang diunggah di situs Bank Indonesia hari ini, Rabu 11 Februari 2026. Selanjutnya Pansel akan bekerja secara resmi membuka pendaftaran anggota Dewan Komisioner OJK. Jabatan yang akan diisi, ini penting Anda catat kalau Anda mau cari lowongan pekerjaan dengan gaji yang mantap. Yang akan diisi adalah Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota. Jadi clear sekarang ya bahwa bocoran yang disampaikan oleh Said Didu bahwa mereka itu bukan mundur sebagai tanggung jawab, tetapi mundur karena diultimatum. Kalau tidak mundur ya akan ditangkap oleh aparat penegak hukum. Ya, bagaimana kalau presidennya sudah marah? Seperti yang dikatakan oleh Pak Hasim tadi. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.